seperti kita lihat hari ini H-6 lancar, tidak ada hambatan sejauh ini, tidak ada hal-hal yang menonjol. Berjalan lancar dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jam kalau saya ya. Kalau orang lain mah nggak tahu deh. Lancar. Nanti kita berhenti sejenak di Gentong atau mungkin di Malangbong ya. Kita lihat nanti seperti apa situasinya lah, atau di Gentong lah. Karena memang janji saya sih Nagreg Gentong dulu nih. Seperti itu. So far so good. Jalan sangat mulus ya. Ada beberapa titik saja sedikit. As you can see, seperti yang kalian lihat tuh sebelah kiri ada penambahan beton ya di bahu jalan. Sebelah kanan juga. Artinya jalan ini cukup baik. Ini di depan ada sebuah lokasi tempat istirahat juga ya, sekaligus masjid di sebelah kiri nih, di sebelah kiri namanya Masjid Bagus Salam. Ini bisa juga ya tempat istirahat, jelas tuh parkirnya luas. Kalau teman-teman yang mau istirahat di situ sekaligus ya sholat begitu ya, parkir cukup luas. Nah di sebelah kanan barusan ada semacam kafe. Nah ini ada apa ini, nggak tahu nih, nggak jelas, suka nggak jelas nih. Pelanyang kanan kiri. Nampaknya ada truk yang boyot, jadi cukup menghambat. Nah itu tadi yang saya bilang ya, mudah-mudahan nanti di hari menjelang puncak harus mudik balik, truk-truk kayak gitu nggak boleh jalan dulu lah, karena memang seperti itu aturannya, kecuali truk yang mengangkut logistik. Cuma sayangnya ya maksudnya gini, truk logistik pun diatur aja harusnya jam keberangkatannya, karena pada saat-saat puncak arus mudik ini cukup mengganggu gitu. Dan demikian juga kalau di jalur ini sebetulnya puncak nanti harus balik. Bagusnya sih ya, karena memang ada larangan untuk operasi ya truk-truk itu. Nah, ada keinginan tuh jangan hanya sampai H+3 gitu maksudnya. Kalau bisa sampai H+7 lebaran gitu, karena H+3 lebaran masih situasi arus balik ya, masih tinggi volume kendaraannya. Nah, kalau truk-truk besar itu tadi udah diloloskan, diperbolehkan untuk jalan kembali, tentu saja ini cukup mengganggu dan dikhawatirkan akan menimbulkan hambatan seperti perlambatan atau kemacetan di jalur ini gitu. Karena memang ya kita tahu teman-teman ya, jalur ini geometrik jalannya ya seperti ini nih, berkelok, tanjakan cukup curam, terutama nanti di Gentong itu. Aduh, kalau misalnya mereka udah masuk kawasan Gentong, truk besar tadi udah kecepatannya 1 km per 2 jam. Bayangkan. Nah ini hati-hati nih, bahu jalannya agak tinggi, hati-hati, bahu jalan agak tinggi. Takutnya ngecol gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada istilah puncak arus mudik ya, semua lancar-lancar aja, tapi itu mungkin gitu, karena pemerintah memprediksi pergerakan kendaraan pada lebaran tahun ini tuh
terutama yang lewat jalur ini ya. Kita bicara yang di luar Cipali atau Trans Jawa. Yang lewat jalur ini itu diprediksi 14 juta pemudik loh. 9 juta kendaraan lebih. Nah itu baru prediksi dengan angka yang menggunakan roda 4 ya, alias mobil, belum motor. Artinya kalau memang prediksi itu benar, bisa dibayangin dong seperti apa padatnya jalan ini. Makanya nggak heran deh kalau disarankan mudik lebih awal. Tapi kalau masih ada ya gimana mau mudiknya ya bro, susah. Mudik lebih awal dari wartawan kayak gitu ya, wartawan dilarang mudik. Karena wartawan harus tugas dan memberikan kabar kepada para pemudik. Barokallah untuk teman-teman wartawan yang sekarang kebagian liputan mudik balik. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Simpang Malangbong ya, tepatnya di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Simpang Malangbong Wado. Nah ini arah yang ke sana itu, ke sana itu adalah dari Nagrek, dan ini ke sana jalan alternatif menuju Sumedang melalui Wado atau sebaliknya ya. Nah sementara di sini dan ke sana itu adalah arah yang menuju ke Jawa, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan sekitarnya. Dan ini menjadi salah satu titik di mana kepadatan kemungkinan terjadi di arus mudik balik tahun ini. Ya kita lihat, saya sempat ngasih dulu sebentar ya, 2 menit lah sebelum kita nanti sampai di Gentong. Saya lihat ya situasinya ya. Itu di sana itu dari Nagrek, kalau mau ke Tasik itu ke sana. Nah itu ya. Nah kalau mau ke Sumedang ke sana. Ini Masjid Besar Malangbong. Oke, cuaca cukup terik. Oke, sementara itu kita lanjut lagi ya. Nanti saya lanjutkan videonya. Oke teman-teman, kita udah nyampe ke kawasan yang disebut dengan kawasan Gentong, dan ini adalah satu di antara sekian banyak tantangan atau medan yang harus dihadapi oleh para pemudik ya pada tahun ini gitu ya. Ini ya, kita udah masuk kawasan Gentong, dan di depan itu sekitar 200 meter lagi akan ada pos pantau, pos polisi yang dalam hal ini tentu saja mereka yang masuk dalam operasi ketupat Lodaya 2022 ya. Nah itu di depan kita bisa lihat, ini kita sudah sampai di Gentong. Oke, di depan itu ada pos polisi, bisa teman-teman lihat ya. Tepat di depan kita ini ada pos polisi, pos terpadu Lebaran tahun 2022, dimana di tempat saya menyampaikan ini adalah ruas jalan nasional di kawasan Gentong, dan ini menjadi satu arah masing-masing ya. Nah sekitar 300 atau 500 meter ke depan yang ke arah Tasik itu menjadi apa namanya, medan paling sulit di kawasan tanjakan Gentong ini. Yuk kita lihat sama-sama ya, kita perhatikan dulu, saya jeda dulu sebentar. Nah teman-teman, ini dia yang namanya tanjakan Gentong. Ini tanjakan yang bagian satu arah ya,
mengarah ke Tasikmalaya. Bagaimana pemandangannya bisa dilihat itu di sebelah sana. Dan ini di depan kita adalah jembatan sasak besi ya, sasak besi gentong yang berpotensi menjadi bottleneck ketika di atas tadi ada 4 lajur menjadi 2 lajur begitu. Sementara yang di sebelah atas adalah lajur yang mengarah ke Limbangan atau ke arah Nagreg. Nah, ini adalah tanjakan gentong, tanjakan legend ya. Bagi Anda teman-teman yang ya kalian yang mau mudik sini tentu sudah sering lah ya. Kalau yang dulu sering mudik lewat sini sudah tahu ini seperti apa gitu. Tapi bagi Anda teman-teman yang belum, nah inilah yang namanya tanjakan gentong. Jadi kalau ada yang nyebut-nyebut tanjakan gentong gini-gini, nah ini lokasinya. Bagian yang barusan kita lewati itu bagian pertama dari tanjakan gentong yang tantangannya luar biasa gitu ya. Nah, di depan ini ada lagi, karena yang di depan ini tidak lagi satu arah, artinya dua lajur ya. Nah, itu yang sebelah sananya, sebelah kanan kita itu yang satu lajur. Nih, jadi pastikan kendaraan teman-teman kalau lewat sini itu remnya oke. Ya pokoknya intinya kondisi kendaraan yang terbaik lah begitu kurang lebih. Karena ya tadi kan bisa dilihat sendiri ya, buat teman-teman yang belum tahu di mana itu tanjakan gentong, medannya seperti apa. Nah, itu tadi salah satunya. Nah, tanjakan gentong di Kabupaten Tasikmalaya. Sorry. Di lokasi ini yang berpotensi timbul kemacetan, perlambatan, kepadatan. Karena memang ya geometrik jalannya yang ya begitulah. Kita bisa lihat. Nah, ini di depan adalah another tanjakan gentong, artinya another tantangan atau bagian dari tantangan tanjakan gentong atau di kawasan gentong lainnya. Dan ini yang tadi saya bilang, kalau yang sebelumnya itu ada satu arah atau satu lajur masing-masing gitu ya. Yang ini tidak lagi satu lajur, tetapi 2 lajur. Dan di depan ini adalah tebing yang sekira 3 tahun yang lalu ya, 2019 atau 2018 saya lupa, longsor pada saat harus mudik. Nah, sehingga pada saat itu jalan ini agak sedikit terganggu karena longsoran tadi. Nah, inilah tanjakan gentong yang 2 lajur. Tadi 1 lajur, sekarang yang 2 lajur. Gimana teman-teman? Kalau yang udah tahu sih oke ya. Mau cornering di sini juga monggo, tapi hati-hati gitu. Oke ya. Barusan nggak curam ya sebetulnya ya. Tanjakannya sih biasa-biasa aja kelihatannya gitu. Padahal coba deh nanti, coba teman-teman bisa dicoba sendiri gitu ya. Kelihatan tidak curam, tapi berat gitu. Itulah gentong. Oke, di depan ada pom bensin dan sepertinya ya kita sudahi dulu sementara ya video ini. Saya mau ngisi bensin dulu soalnya tadi berangkat juga belum ngisi bensin. Oke, thank you.